that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Haleluya. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah raya. Saat ini kita bersyukur kita masih diizinkan Tuhan untuk menyaksikan ibadah, untuk bisa berkumpul bersama-sama keluarga, sidang jemaat yang lain dalam ibadah online ini. Kita persiapkan yang terbaik, kita memberikan yang terbaik, waktu kita yang terbaik, perhatian kita yang terbaik. Mari saya undang sidang jemaat untuk berdoa, menyiapkan hati, pikiran, untuk bisa fokus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Kau sudah memberikan yang terbaik. Ya Bapa, kami tahu rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi, yang Kau izinkan kami alami ya Bapa, biarlah kami hanya percaya bahwa Engkau Allah Tuhan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Tuhan yang ada, selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yang seringkali lupa, kami yang seringkali tidak tahu arah jalan kami, tapi kami hanya percaya bahwa tangan-Mu menuntun kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah kami boleh datang dalam ibadah ini dengan hati yang rindu, hati yang haus akan Engkau, hati yang haus Tuhan akan firman, akan curahan kasih-Mu, Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Kau satukan hati kami, sidang jemaat, imam pelayan-Mu, supaya kami boleh menarik hadirat-Mu turun, baik di gereja ini maupun di tempat-tempat di mana sidang jemaat-Mu berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah firman menjadi pelita bagi kami, terang bagi setiap jalan-jalan kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah jawaban dalam setiap pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pernahkah sidang jemaat mengalami momen-momen, fase-fase di mana kita kesal, jengkel kepada Tuhan, sehingga kita lupa untuk bersyukur, berterima kasih, bahkan kita marah kepada Tuhan? Mari sidang jemaat semuanya, pada pagi hari ini saya mengajak kita kembali ingat akan kebaikan Tuhan. Kita ingat akan semua yang sudah Dia berikan. Mungkin ada 1-2 yang membuat kita kesal, tapi ingat ada ribuan bahkan jutaan kebaikan Tuhan yang telah kita kecap, kita alami. Mari kita pujikan pujian kita.
padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu,
kita bersuka cita, kita sorakan haleluya. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Soralah haleluya. Apakah tadi bersorak-sorai di rumah? Bagaimana? Ataukah tadi hanya dengan duduk gitu ya? Saya tidak tahu sidang jemaat semuanya, tapi sungguh bersuka cita saat kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Saat kita ingat begitu banyak kebaikan Tuhan. Tidak bisa kita membalasnya. Kita hanya bisa memberikan kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian, persiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Dengan apakah ku balas? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu begitu besar. Kasih setiamu melimpah dalam kehidupan kami.
Haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu,
segala kebaikan-Mu. Segera hatiku menyembah Yesus, bersyukur padamu segala kata-Mu malam, segala kebaikan-Mu. Shalom, saya ucapkan selamat sore menjelang malam, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kembali kepada Tuhan, di mana kesempatan terus diberikan kepada kita di hari-hari ini untuk kita lebih sungguh-sungguh, lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan. Sekalipun kita berada dalam suasana di mana semua menjadi satu suasana yang tidak mengenakan sesungguhnya, tapi biarlah kalau ini semua seizin Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, dan biarlah semua itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu dengan kerendahan hati sore malam hari ini, karena Engkau sudah memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk kami boleh ada di dalam ibadah saat sore malam, pada saat pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah Bapa di dalam surga, semua yang menjadi kehendak daripada Engkau akan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa yang masih mau mengganggu di dalam jalannya ibadah pagi hari ini, kembali mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, memperintahkan kami keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau berhadir di antara sidang-Mu dimanapun berada dan yang mendengarkan. Juga Engkau mengurapi kami, pelayan-pelayan hamba-Mu terutama, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kuasa-kuasa apapun yang akan mengganggu. Sekali lagi, undang kuasa nama-Mu, usirkan semua kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami mau sambut kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita akan lanjut untuk membahas, yaitu akan firman Tuhan yang terus dilakukan kepada kita, ya,
Saudara, saya minta maaf kalau tadi saya pertama mengatakan selamat sore menjelang malam. Suasananya waktu saat rekaman ini suasana gelap ya. Maafkan ya, seringkali terpleset. Nah, mari saudara dikasih Tuhan, kita masih membahas ya bagian kedua, yaitu penyebaran kegelapan. Bagian kedua dari ya 3 bagian dalam Injil Matius pasal 28 ini. Ya, yang pertama sudah kita bahas tentang kebangkitan Yesus, sinar kemuliaan menyinari hati yang keras, ya, sehingga terjadi pembaharuan. Dan sekarang yang kedua yaitu ayat 11 sampai 15 itu penyebaran kegelapan atau dusta mahkamah agama. Ya. Saya akan kembali tetap membacakan dalam Matius 28 ayat 11 sampai yang ke-15 untuk kembali diingat dan menjadi dasar ya kita saat pagi hari ini. Ayat 11-15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ini penyebaran kegelapan sama dengan penyebaran kesaksian, menyaksikan tentang yaitu berita palsu ya, yang sama dengan menolak kebangkitan Yesus. Katakan dia dicuri bukan bangkit. Sama dengan menolak kebangkitan Yesus. Ya. Sesungguhnya tentara tahu bahwa Yesus itu bangkit bukan dicuri. Tapi karena dia menerima uang, mereka bersaksi saksi yang palsu. Nah ini oleh karena uang. Ya, istilahnya bahasa Jawa disokok gitu ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini berarti kalau menolak kuasa kebangkitan sama dengan menolak kematian Yesus. Jadi menolak kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, kita sudah tahu waktu yang ibadah lalu penyebaran kegelapan itu didorong oleh 2 kekuatan besar. Yang pertama oleh mamon, ya, uang atau roh jual beli. Dan yang kedua yaitu roh dusta. Pagi hari ini kita masih mempelajari kekuatan mamon atau uang. Matius 21 ayat 12 sampai 14. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya barang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Ini roh jual beli yang sudah masuk dalam bait Allah. Itu kejadian di mana Yesus sangat marah. Ya. Di dalam ayat yang ke-14, kalau tadi Yesus mengusir roh jual beli, maka timpang dan buta disembuhkan.
Ya, jadi roh jual beli itu, ya, roh mamon itu, ya, itu diusir, maka yang timpang dan buta itu disembuhkan. Dan roh jual beli membuat tubuh Kristus itu tidak sempurna alias cacat, ya, secara rohani, timpang dan buta. Kalau dikuasai oleh Roh Allah, kita akan menjadi rumah Allah, bait Allah yang mengarah kepada kesempurnaan. Tetapi kalau dikuasai oleh roh jual beli, maka rohaninya akan cacat. Cacat rohani. Ya. Mari pagi ini kita masih mempelajari tentang buta. Keadaan orang buta rohani itu digambarkan sebagai Bartimius buta yang duduk di pinggir jalan. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ya, duduk di pinggir jalan ini menunjuk kepada Kristus jalanan. Kristus jalanan yaitu tidak tergembala. Ya, di pinggir jalan, tidak tergembala. Sedang kalau kehidupan tidak tergembala, ya, tanda kehidupan tidak tergembala, yang pertama itu seperti benih yang ditabur, yang jatuh di pinggir jalan. Matius 13, 3-4 dan 19. Ya, jadi tanda kehidupan tidak tergembala pertama seperti benih yang ditaburkan, yang jatuh di pinggir jalan. Matius 13:3-4. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya, jadi tanda kehidupan tidak tergembala seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, sama dengan tidak mengerti, bahkan tidak mau mengerti firman Allah. Bukan tidak mengerti, enggak mau tahu, enggak mau ngerti tentang firman Allah. Arti yang kedua, Lukas 8, 5 dan 12. 5 dan 12. Arti seperti benih yang jatuh di pinggir jalan yang kedua. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benih. Ya. Pada waktu ia menabur sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi yang kedua, tidak percaya kepada firman. Kalau tadi tidak mengerti, tidak mau mengerti. Yang kedua, tidak percaya kepada firman. Kenapa kok tidak percaya kepada firman?
Sebab yang pertama, hasilnya bagaikan pinggir jalan. Tadi tidak memperhatikan firman. Yang kedua, memang kehidupannya mengembara sehingga hatinya bimbang. Yang ketiga, menginjak-injak firman. Ya, mengantuk saat mendengar firman sehingga tidak mengerti. Kalau tidak ngerti tentu enggak percaya kepada firman. Akibatnya pasti tidak selamat. Kalau enggak selamat alias binasa untuk selama-lamanya. Jadi saat pemberitaan firman menentukan kita selamat atau tidak. Mari pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh dan seterusnya kita lebih sungguh-sungguh dalam mendengar pemberitaan firman. Ya, karena ini menentukan selamat atau tidak. Kalau tergembala, kita seperti bayi yang selalu merindukan akan air susu yang murni dan yang rohani. Itulah kehidupan yang mendengar firman, mengerti sampai percaya. Kita diselamatkan seperti 8 orang di zaman Nuh yang masuk dalam bahtera Nuh. Jadi yang pertama tadi yaitu seperti benih jatuh di pinggir jalan. Sekarang yaitu tanda kehidupan yang tidak tergembala seperti pohon ara di pinggir jalan. Ya, seperti pohon ara di pinggir jalan. Kalau tadi benih jatuh di pinggir jalan. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Matius 21, 18 sampai yang ke-19. Ya. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ini keadaan pohon ara di pinggir jalan. Hanya berdaun lebat. Oh, daunnya lebat. Rasanya dilihat dari jauh ini ada buah. Tapi ternyata tidak berbuah. Kalau pohon ara sudah berdaun lebat, seharusnya sudah ada 1 atau 2 buah awal atau buah permulaan. Berdaun lebat itu sama dengan menunjuk aktivitas yang hebat. Daunnya lebat. Coba kalau daunnya lebat, kalau ada angin sedikit, wah, goyang-goyang. Ada aktivitas. Ya, berdaun lebat tetapi tidak berbuah. Artinya aktif dalam melayani Tuhan tetapi tidak memuaskan Tuhan. Tadi Tuhan tidak puas kok tidak ada buahnya, maka dikutuk. Ya, ini daun tetapi berdaun lebat tapi tidak berbuah. Ya, rasanya aktif, ya, melayani Tuhan tapi tidak memuaskan Tuhan. Inilah seringkali kita hanya berhenti sampai berdaun lebat, aktif tapi tidak memuaskan Tuhan, malah memilukan Tuhan. Ini sama dengan gagal total.
Akibatnya seperti pohon ara Tuhan kutuk. Kenapa Tuhan kutuk? Kalau kita pelajari dari Taman Eden, daun pohon ara digunakan untuk menutupi ketelanjangan, menutupi dosa Adam dan Hawa, menutupi kebenaran diri sendiri. Seringkali kita melayani Tuhan tetapi menggunakan kebenaran diri sendiri. Artinya menutupi dosa dengan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan firman Tuhan. Ini terjadi supaya bisa berbuah sikap yang benar. Kita menyadari dosa-dosa lewat pekerjaan firman, pengajaran yang benar. Kalau tidak ada firman pengajaran, kita tidak akan bisa mengerti dan menyadari dosa-dosa kita. Nah, kalau sudah sadar, kita menyesali dosa-dosa, mengaku dosa kepada Tuhan yang sesama, ya, vertikal horizontal menunjuk kepada saling mengaku dan mengampuni, ya. Dan kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi, alias bertobat dan hidup dalam kebenaran. Inilah buah kebenaran yang memuaskan Tuhan. Kalau sudah benar, kita akan bisa tergembala dengan baik. Selama dalam kehidupan masih ada kebenaran diri sendiri, itu tidak akan bisa tergembala. Oh, aku begini kok, aku bisa dan sebagainya. Ini saudara, seringkali begitu untuk tergembala, bahkan mungkin malas. Ya. Kalau tergembala untuk tekun dalam 3 macam ibadah pokok, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau Amsal mengatakan, Amsal 12 ayat 26, orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Ya. Jadi kalau sudah benar, tidak sulit untuk bisa tergembala dengan baik. Ya. Orang benar mendapati tempat penggembalaan, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Mazmur mengatakan juga dalam Mazmur 5 ayat 13. Ya, ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jadi kalau hidup benar, selain mudah untuk tergembala, tapi hidup benar kita dipagari oleh Tuhan dengan berkat dan anugerah. Kalau ada berkat dan anugerah dari Tuhan, suasana kutukan tidak ada lagi. Sudah dipagari berkat anugerah, ya, kita tidak boleh egois. Yohanes 1, Injil Yohanes 1, 48 sampai 51. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepada, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus pada, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah
turun naik kepada anak manusia. Ya, di bawah pohon ara. Ya, ini tadi egois karena sudah dipagari berkat anugerah. Kalau sudah dipagari berkat anugerah, akibatnya gak bisa melihat langit terbuka. Jadi sesudah kita diberkati Tuhan dalam sistem pengembalaan, kita harus keluar dari bawah pohon ara, sekalipun keluar dari pohon ara ya, sekalipun kepanasan, kehujanan, untuk melayani pembangunan tubuh Kristus. Dan selanjutnya sampai tubuh Kristus terbentuk. Jadi di sini kita melihat bahwa segala sesuatu harus dikorbankan untuk pembangunan tubuh Kristus, kecuali firman pengajaran yang merupakan pribadi sendiri tidak boleh dikorbankan. Hasilnya tadi kalau keluar dari pohon, kalau di bawah pohon ara yang rindang nggak bisa lihat ke atas. Ya. Ngiyup, orang bahasa ngiyup itu, ya, supaya tidak kepanasan dan kehujanan. Tapi begitu keluar, bisa melihat langit terbuka. Ya. Kita mengalami kuasa Tuhan yang turun. Kalau bisa melihat langit terbuka, ya, itu kita mengalami kuasa Tuhan yang turun dari atas ke bawah, yaitu kuasa pemeliharaan, kuasa perlindungan, kesucian, dan keubatan hidup untuk jadi sama mulia dengan Tuhan. Dan kalau langit terbuka yang kedua, kita akan mengalami kuasa Tuhan dari bawah ke atas, yaitu kuasa pengangkatan. Diangkat dari ketegaran dosa, diangkat dari segala kegagalan, sampai nanti kita terangkat di awan-awan yang permai saat Yesus datang kali kedua. Ya, jadi kalau ya, langit terbuka, keluar, ya, melihat ke atas, mengalami melihat langit terbuka, mengalami kuasa Tuhan turun, yaitu pemeliharaan dan selanjutnya. Dan kita nanti akan mengalami kuasa Tuhan dari bawah ke atas, kuasa pengangkatan. Jadi hidup secara jasmani kita juga akan terangkat, makin terangkat, sampai kita terangkat di awan-awan yang permai saat Yesus datang kali yang kedua. Tanda kehidupan yang tergembala, kehidupan yang tidak tergembala, yang ketiga seperti domba yang tidak tergembala. Matius 9 ayat 35 dan 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Jadi kalau tidak tergembala, domba tidak tergembala, akibatnya akan letih lesu, dan berbeban berat. Dan lelah dan terlantar. Seperti tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang bertanggung jawab atas keselamatannya kalau tidak tergembala. Sehingga bangsa kafir kita hanya seharga anjing di hadapan Tuhan.
Ini kehidupan yang tidak tergembala. Ya, sebagai bangsa kafir, seharga anjing di hadapan Tuhan. Matius 15, 24-26. Matius 15, 24-26. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di sini kita tahu, anjing itu adalah kehidupan dalam dosa, perkataannya dosa. Hidup dalam dosa dan perkataan dosa. Ya, anjing menjilat unta itu dengan mulut. Ya. Anjing itu pasangannya itu anjing dan babi. Babi itu sama dengan perbuatan dosa sampai puncak dosa. Ya. Anak ibu ini tidak diketahui di mana. Ya. Anak ibu tidak diketahui di mana. Artinya, ya, kehidupan mengalami kehancuran nikah dan buah nikah. Tidak tahu anaknya di mana. Menunjuk kepada yaitu kehancuran nikah dan buah nikah. Sebab itu, sejak masa muda, perhatikan kaum muda, sejak masa muda kita harus tergembala. Sebab pada masa muda inilah daging itu sedang kuat-kuatnya. Kalau daging ini yang sedang kuat tidak dibendung, itu akan menerobos apapun juga diterobos sampai masuk dalam kehancuran nikah dan buah nikah. Jadi kesimpulannya, di luar pengembalaan, apapun yang kita dapatkan akan sia-sia. Ini perlu diperhatikan apalagi di saat-saat ini ke depan. Ya, harus memperhatikan ini. Matius 15 ayat 27. Matius 15 ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi saudara dikasih Tuhan, jalan keluarnya Yesus memberi remah-remah roti. Ya ini secara nyata juga. Anjing, ya, anjingnya cucu kalau di rumah. Saya buka toples, krek, dia sudah langsung dekat. Nunggu apa? Ya, nunggu rontokan itu. Ya. Dengan tekun dia duduk menunggu itu. Ya. Jadi jalan keluar ya, saudara dikasih itu kan. Ya, kalau di luar pengembalaan ya, apapun yang kita dapat sia-sia. Tapi jalan keluarnya, Yesus memberi remah-remah roti. Remah-remah roti itu secara rohani bicara, yang pertama, tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Itulah korban Kristus. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya untuk menebus dan mengangkat bangsa kafir dari dosa kekafiran menjadi domba-dombanya Tuhan yang digembalakan. Sama dengan masuk dalam kandang penggembalaan. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ini terus didengungkan. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh tergembala secara rohani. Tekun dalam 3 macam ibadah. Itu perintah Tuhan, bukan perintah manusia atau aturan gereja. Saudara dikasih Tuhan, ya, dalam kandang penggembalaan
kita akan mengalami pertumbuhan rohani sampai mencapai kepada kesempurnaan sama seperti Yesus. Untuk masuk kandang penggembalaan memang seperti masuk pintu sempit. Ada perobekan daging. Memang sakit bagi daging kita. Tapi biarlah kita mengingat bahwa Yesus sudah berkorban untuk mengangkat kita menjadi domba-domba yang digembalakan. Dan pengorbanan kita tidak sebanding dengan korban Kristus. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi kalau di luar penggembalaan, apapun yang dihadapi, ya, akibatnya itu, ya tadi, ya, dan jalan keluarnya itu adalah memberi remah-remah roti, yaitu korban Kristus. Ya, dan kita tahu pengorbanan kita apapun juga tidak sebanding dengan korban Kristus. Ini yang harus kita sungguh-sungguh mengerti dan sadari. Yang kedua, remah-remah roti, ya, selain korban Kristus, pembukaan firman Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib sebagai anak domba yang tersembelih untuk membuka rahasia firman Tuhan. Dalam Wahyu dituliskan. Sebab itu kita harus mau mendengar pembukaan firman sampai sungguh-sungguh mengerti, yakin, sampai taat dengar-dengaran. Kalau kita mendengar firman sampai taat dengar-dengaran, hasilnya yang pertama, Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Yohanes 10 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Diberi hidup kekal pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, jadi kalau kita mendengar sampai taat dengar dengan hasil pertama berada dalam tangan gembala yang baik. Gembala yang baik memberi jaminan kepastian untuk hidup sekarang di dunia ini. Masa depan yang indah sampai hidup yang kekal. Amin. Kalau kita mau berada dalam tangan gembala yang baik, di mana ada jaminan yang pasti untuk hidup sekarang menghadapi masalah, menghadapi pandemi ini. Saudara, ya, di saat-saat Tuhan izinkan semua ini terjadi. Kalau itu sekehendak Tuhan, jangan kita takut dan stres. Kalau ini sekehendak Tuhan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tadi, kalau tergembala dengan benar yang pertama, tekun dalam 3 macam ibadah, dan kita mendengar pembukaan firman sampai taat dengar-dengaran, kita berada dalam tangan gembala yang baik. Ada jaminan kepastian untuk hidup sekarang ini, masa depan yang indah sampai hidup. Sekalipun menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita takut, kapan ya mari ini? Mikir mari ini. Semua itu ada di tangan kuasa Tuhan kok. Kita mau cari mari ini. Dengan cara apapun, semua ada di dalam kuasa tangan Tuhan.
Itu nanti akan dengan sendiri kalau Tuhan sudah berkuasa melihat setiap kehidupan orang yang mendengar firman, taat dengar-dengaran. Ya, saudara dikasihi Tuhan, ya, Tuhan sendiri ada jamin kepastian. Hidup sekarang, masa depan indah sampai hidup kekal. Yang kedua, Ibrani 13. Ibrani 13 20 sampai 21. Ibrani 13 20 sampai 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Karena kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini hasil yang kedua. Berada dalam tangan Gembala Agung yang melengkapi kita dengan jabatan pelayanan untuk dipakai oleh Tuhan dan dalam kegerakan tubuh Kristus yang sempurna. Kalau di luar tangan Gembala Agung, pasti berada di tangan yang lain, yaitu di tangan setan. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi remah roti itu pembukaan firman Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Kemudian hasilnya ketika kalau mendengar pembukaan firman sampai taat dengar, hasil yang ketiga. Pelayan siap. 1 Petrus 5, 4-6. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kalau di dalam terjemahan lama, dan apabila kelihatan kelak penghulu gembala, ya, penghulu gembala, maka kamu akan beroleh mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini hasil yang ketiga. Kita berada dalam tangan penghulu gembala yang meninggikan kita pada waktunya. Artinya kita akan diangkat dari kegagalan menjadi berhasil dan menyelesaikan segala masalah sampai yang mustahil sekalipun. Segala masalah dan air mata diselesaikan. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Bahkan penghulu gembala juga sanggup mengadakan mujizat. Amin. Kita diubahkan sampai jadi sama mulia dengan Yesus, dimulai dengan tunduk dan tidak layu, sama dengan setia dan berkobar-kobar. Kalau mujizat rohani itu terjadi, yang jasmani juga akan kita alami. Amin. Jangan dibalik. Dan saat Tuhan datang, kita benar-benar terangkat di awan-awan yang permai dengan mengenakan mahkota kemuliaan. Dan kita akan bersama dengan Dia di Yerusalem untuk selama-lamanya, yaitu dalam kandang pengembalaan yang terakhir. Jadi biarlah hari-hari ini
Kita berusaha untuk tergembala dengan benar. Mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Sampai taat dengar-dengaran. Maka hasilnya luar biasa. Kita berada dalam tangan gembala yang baik. Berada dalam tangan gembala agung, berada dalam tangan penghulu gembala. Sampai tangan penghulu gembala yang akan meninggikan kita pada waktunya, membawa kita sampai ke kandang pengembalaan yang terakhir. Biarlah inilah perjuangan kita, menghadapi masa pandemi ini. Kita nggak usah takut stres, karena itu akan memicu peningkatan dari kesehatan. Karena semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Maka kita tahu rahasianya untuk berada di tangan gembala sampai penghulu gembala, yaitu ibadah yang benar, setia berkobar-kobar, mendengar pembukaan firman, sampai taat dengar-dengaran. Hasilnya luar biasa. Sekali lagi, dalam tangan gembala yang baik, dengan tangan gembala agung, sampai tangan penghulu gembala. Itu yang harus kita kejar. Soal nanti kapan dan lain sebagainya, ini selesai. Kita tidak bisa ngomong apapun, kita tidak bisa. Tapi yang berusaha kita ikuti prokes tadi, hati-hati, tapi semua berserah ke dalam tangan Tuhan. Lakukan ibadah lebih sungguh-sungguh, berkobar-kobar, setia dan benar. Hasilnya nanti kita berada di dalam tangan gembala yang baik, yang agung, penghuni gembala. Itulah doa kita, dan itulah yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Semoga ini menjadi kekuatan kita menghadapi segala situasi ini. Tuhan memberkati kita. Mari, sidang jemaat dimanapun berada, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita pujikan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pujikan dengan sungguh. Haleluya. Dari firman Tuhan tadi, biarlah Dia gembala, sehingga kita bukan saja takkan kekurangan, tapi kita akan terus terpelihara sampai nanti kita berada bersama. Amin, amin, haleluya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Aku tidak takut. Amin. Oh, haleluya. Tuhan besertaku. Haleluya, Yesus. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan
Dia gembala yang menggembalakan kita dengan firman pengajaran yang benar, firman dalam penggembalaan, sehingga kita berada di dalam tangan gembala yang baik, terus memelihara kita. Haleluya. Di padang yang berumput, haleluya, haleluya. Biar di saat kita tergembala kita tidak takut, karena Dia selalu beserta dengan kita. Kalau saat-saat ini kita menghadapi ketakutan, masuklah dalam penggembalaan yang benar. Jadikan Dia gembala. Haleluya. Ya firman Tuhan, kekuatan yang akan menghibur di saat kita menghadapi masalah problema, bahkan di saat kesulitan kita, Dia membalikkan kita, menyegarkan. Haleluya. Dia sebagai gembala, Dia menuntun ke jalan yang benar. Gembalaku yang sudah rela mati di atas kayu salib, jaminan yang pasti.
jemaat yang dikasih Tuhan, pujian tadi bukan merupakan sekedar pujian, tapi bila itu keluar dari hati kami yang sungguh. Oh haleluya, firman Tuhan begitu jelas pada kesempatan pagi hari ini menunjukkan bagaimana sikap kita di hari-hari ke depan, di tengah-tengah dunia yang sedang terjadi penyebaran kegelapan, dikuasai kekuatan mammon dan dusta yang terus mengikat kehidupan ini. Tapi biarlah mari kita mau membawa kehidupan kita ini untuk tergembala dengan benar, sehingga sungguh-sungguh kita akan mengalami kehidupan yang mendapatkan kekuatan menghadapi segala keadaan yang ada, karena kita berada dalam tangan Gembala yang baik, Gembala agung dan penghulu gembala. Itulah hari-hari ini ke depan kita semakin didorong untuk sungguh-sungguh memberi kehidupan ini tergembala dengan benar. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kuda sampaikan kepada kami. Biarlah kami terima dengan urapan daripada Roh-Mu, sehingga bisa mengerti dengan benar Tuhan. Ampuni kehidupan kami Tuhan, kalau masih seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, yang tidak mengerti, bahkan tidak mau mengerti firman Allah. Ampuni Tuhan. Atau acuh tak acuh terhadap firman Tuhan, ampuni Tuhan. Bahkan yang tidak percaya kepada firman Tuhan, ampuni Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Yang kurang memperhatikan bahkan bimbang terhadap firman, pengajaran pendalam pengebal, ampuni Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Jangan seperti pohon ara di pinggir jalan, banyak kegiatan-kegiatan pelayan, tapi tidak memuaskan Tuhan. Ampuni Tuhan. Dan biarlah hari-hari ke depan kami semakin sungguh-sungguh di dalam ibadah pelayanan ini Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni juga Tuhan, seperti kalau domba yang tidak tergembala. Haleluya Yesus. Tolong letih lesu dan beban berat dan lelah terlantar, seperti tidak yang memperhatikan Tuhan. Engkau tolong Tuhan, supaya hari-hari ini juga kami boleh tergembala dengan benar Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari-hari keadaan apapun juga, tapi kami masih bisa seperti perempuan itu mendapatkan remah-remah roti. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Korban-Mu yang menunjukkan segala kepastian bagi kami, tidak meragukan akan kuasa-Mu Tuhan. Juga pembukaan firman-Mu Tuhan yang terus berkesinambungan Tuhan. Engkau tolong Tuhan, sehingga sidang jemaat bisa menerima semua itu dengan hati yang terbuka karena satu kebutuhan Tuhan. Sampai kita bisa mendengar firman yang dibukakan dan taat dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Roh Kudus dorong kami Tuhan semua ke depan ini Tuhan, untuk semakin di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Dan biarlah ke depan kami boleh berada dalam tangan
gembala yang baik, tangan gembala agung, sampai penghulu gembala, dan kami akan boleh bersama saatnya nanti Tuhan, bersama Engkau dalam kandang pengembalaan yang terakhir. Oh terima kasih, pertetapkan firman-Mu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Roh Kudus, mari meteraikan itu dalam setiap kehidupan jemaat-Mu yang mendengarkan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami berdoa Bapa di dalam surga untuk sidang jemaat-Mu, untuk hidup nikah sidang jemaat-Mu Tuhan, supaya hidup nikah sidang jemaat-Mu ini boleh semakin hari semakin disatukan Tuhan. Yang mungkin ada masalah problem pada hidup nikah, Engkau yang mampu menolong, bahkan Engkau sudah menolong lewat kuasa firman-Mu Tuhan, sehingga kesatuan dalam nikah, suasana nikah ada dalam kebahagiaan surga Tuhan. Hancurkan segala penghalang-penghalang apapun bentuknya dalam setiap kehidupan nikah. Hancurkan dalam nama Tuhan Yesus masalah-masalah apapun. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa saat pagi hari ini untuk sidang jemaat yang terpapar dalam COVID-19. Mari Engkau akan tolong mereka. Kalau Engkau sudah tolong yang satu, yang Engkau juga tolong yang lain Tuhan, yang saat ini masih menghadapi, yaitu suasana COVID-19, Engkau yang akan menolong. Berilah kepada mereka hati yang taat, dengar-dengaran Bapa, hadap setiap peraturan yang ada, dan juga mereka terpapar, mereka sedang isolasi mandiri, biarlah mereka juga belajar taat Tuhan, tidak sembarang Tuhan. Oh supaya kemengertian ini boleh mereka mengerti dengan sungguh dan tidak sembrono Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat yang menghadapi sakit yang lain selain COVID juga. Engkau mampu untuk menolong mengangkat kuasa sakit penyakit itu Tuhan. Dan juga pada kehidupan sidang jemaat-Mu yang menghadapi situasi ini di dalam segala bidang, dalam pekerjaan, dalam usaha, secara nyatanya menurun, tetapi kami merasakan Engkau tetap memelihara kehidupan ini Tuhan, sehingga mereka boleh terus mendapatkan pemeliharaan daripada Engkau Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga menyerahkan Bapa anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu, supaya anak-anak ini juga tetap setia tekun mengikuti ibadah sekolah minggu secara online Tuhan. Berikan kepada orang tua untuk mereka boleh sabar, membantu mendorong anak-anaknya yang masih kecil untuk ikut dalam ibadah sekolah minggu. Yang remaja yang youth lewat Zoom, Engkau juga tolong mereka boleh mengikutinya Tuhan. Oh terima kasih, semoga semua tetap berada di dalam jalur-Mu dan semakin diberi kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Mereka boleh melayani dengan kesungguhan hati Tuhan. Urapan-Mu dibutuhkan Tuhan, sehingga mereka bukan sekedar melayani, tapi sungguh-sungguh melayani dengan benar dan baik dan bertanggung jawab dan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan keadaan situasi dalam negara ini, apapun yang sedang terjadi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan.
pakai mereka para pemimpin yang bertugas berwenang untuk mengatur masalah-masalah saat pandemi ini. Berikan hikmat, dan biarlah mereka juga takut akan Engkau, sehingga hikmat daripada Engkau nyatakan bagi mereka Tuhan, supaya semua bisa mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Engkau juga memberkati sidang jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan-Mu. Engkau memberkati mereka yang untuk diakonnya juga. Engkau sudah memberkati mereka. Mereka ingat kepada yang lain Tuhan. Demikian juga Bapa di dalam surga, untuk sidang jemaat yang sudah mengembalikan perpuluhan Tuhan, membuktikan mereka sudah diberkati Engkau dengan limpah Tuhan. Sekalipun dalam suasana ini, tapi berkat-Mu terus Engkau nyatakan bagi sidang jemaat-Mu yang taat dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati pelayan pagi hari ini, beri kekuatan, beri kesehatan, dan bawa kami semua di dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya dapat mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan, kasih karunia, damai sejahtera yang Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, salam sejahtera, dan biarlah kita akan kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya.